Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Berjumpa lagi dengan saya Bu Emi. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di kompetisi sains madrasah maupun yang ada di kompetisi sains nasional atau yang dulunya dikenal dengan OSN. Untuk kali ini kita masih belajar bersama tim Olimpiade Madrasah, bidang studi Matematika SMP atau MTS. Untuk kali ini kita masih membahas soal KSM Matematika tingkat satuan pendidikan bagian yang kelima. Melanjutkan video pembahasan sebelumnya, sekarang kita bahas soal nomor 21, yaitu diketahui sekelompok data terdiri dari 5 bilangan positif yang rata-ratanya adalah 9. Median sama dengan modus sama dengan 10. Jika jangkauan didefinisikan sebagai selisih data terbesar dengan data terkecil, maka jangkauan terbesar yang mungkin adalah titik-titik. Penyelesaiannya, langkah pertama kita misalkan kelompok data tersebut adalah A, B, C, D, E. Diketahui rata-ratanya sama dengan 9. Maka A plus B plus C plus D plus E per 5 sama dengan 9. Sehingga A plus B plus C plus D plus E sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45. Kemudian diketahui mediannya atau nilai tengahnya sama dengan 10, sehingga C-nya sama dengan 10. Maka kelompok data setelah diurutkan menjadi A, B, 10, D, E. Diketahui juga modusnya sama dengan 10. Data yang sering muncul itu sama dengan 10, maka nilai 10-nya itu minimal harus sama dengan atau lebih dari 2. Sehingga kelompok datanya menjadi A, B, 10, 10, E. Kenapa bukan B-nya yang 10? Itu supaya didapat nilai E-nya itu nanti maksimum. Jika B-nya yang 10, maka otomatis D-nya itu harus lebih dari 10 kalau data diurutkan, atau minimalnya 10. Jadi di situ dari urutan tersebut menjadi A plus B plus 20 plus E sama dengan 45. Sehingga A plus B plus E sama dengan 45 dikurang 20 sama dengan 25. Selanjutnya jangkauan terbesar itu sama dengan E dikurang A maksimum. Itu diperoleh jika A-nya minimum dan E-nya itu maksimum. Dengan catatan A kurang dari B kurang dari 10. Maka kelompok yang mungkin adalah 1, 2, 10, 22. Sehingga diperoleh jangkauan maksimumnya adalah 22 dikurang 1 sama dengan 21. Soal selanjutnya yaitu nomor 22. Di dalam kotak terdapat 18 bola identik, besarnya sama, 5 berwarna hitam, 6 berwarna putih, dan 7 berwarna hijau. Jika diambil 2 bola secara acak, peluang terambil bola berwarna sama adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah untuk peluang terambil 2 bola hitam. Karena bola hitamnya itu ada 5, maka 5 per jumlah seluruhnya 18. Kemudian peluang yang keduanya karena sudah diambil 1 tinggal 4 dan jumlah seluruhnya tinggal
17. Jadi peluang terambil 2 bola hitam itu 5/18 dikali 4/17 sama dengan 10/153. Kemudian peluang terambil 2 bola berwarna putih. Karena bola berwarna putihnya itu ada 6 dengan cara yang sama, maka didapat 6/18 dikali 5/17 sama dengan 15/153. Kemudian selanjutnya peluang terambil 2 bola berwarna hijau. Dengan cara yang sama pula, bola hijaunya berjumlah 7 sehingga peluangnya menjadi 7/18 dikali 6/17 sama dengan 21/153. Sehingga peluang terambil 2 bola berwarna sama dengan 10/153 ditambah 15/153 ditambah 21/153 sama dengan 46/153. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan cara kombinasi. Peluang terambil 2 bola berwarna sama itu sama dengan kombinasi dari C25 ditambah C26 ditambah C27 per C218. Di atas itu kombinasi dari ketiga bola, kemudian diambil 2, kemudian yang penyebutnya itu kombinasi dari peluang terambil 2 bola dari seluruh bolanya. Tentu kalian masih ingat untuk rumus kombinasinya itu CKN itu sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial, di mana N faktorial itu sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 dikali N min 3 dikali seterusnya dikali 1. Contohnya jika 5 faktorial berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan di situ untuk C25 itu untuk bola berwarna hitamnya, C26 bola berwarna putih, C27 bola berwarna hijau, kemudian C218 itu keseluruhan dari bolanya. Sehingga menjadi 5 faktorial per 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial plus 6 faktorial per 6 min 2 faktorial kali 2 faktorial plus 7 faktorial per 7 min 2 faktorial dikali 2 faktorial per 18 faktorial per 18 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan kita sederhanakan menjadi 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial ditambah 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial ditambah 7 faktorial per 5 faktorial per 2 faktorial per 18 faktorial per 16 faktorial per 2 faktorial. Ini sama dengan untuk yang pembilang yang di atasnya menjadi 5 kali 4. Ini 5 faktorial per 3 faktorialnya ya, yang 3 faktorial hilang, tinggal 5 kali 4 per 2 ditambah 6 faktorial per 4 faktorial, tinggal 6 kali 5 per 2 ditambah 7 faktorial per 5 faktorial itu tinggal 7 dikali 6 per 2 per 18 faktorial per 16 faktorial itu tinggal 18 kali 17. Yang 16 faktorialnya itu hilang. Jadi tinggal 18 kali 17 per 2. Sama dengan 10 plus 15 plus 21 per 153 sama dengan 46 per 153. Jadi kalian
bisa menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, mana yang kalian bisa lebih memahami. Soal berikutnya nomor 23. Hari tasyrik jatuh pada tanggal A, B, dan C Zulhijjah. Berapakah luas segitiga yang panjang sisi-sisinya A, B, dan C? Penyelesaiannya, karena soal ini sudah terintegrasi dengan agama ya, berarti kalian harus tahu hari tasyrik itu tanggal berapa saja. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sehingga diketahui A, B, C-nya adalah 11, 12, dan 13. Sekarang kita akan mencari luas segitiga yang panjang sisi-sisinya adalah 11, 12, dan 13. Maka untuk mengetahui luas segitiga yang diketahui ketiga panjang sisi-sisinya, kita menggunakan rumus L sama dengan luas sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Dengan S itu adalah setengah keliling segitiga atau setengah kali A plus B plus C. Kita masukkan nilai-nilainya, A, B, C-nya. Langkah pertama kita cari S-nya, setengah kelilingnya sama dengan setengah dikali 11 ditambah 12 ditambah 13. Berarti sama dengan setengah dari 36 sama dengan 18. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi L-nya akar dari 18 dikali dalam kurung 18 dikurang 11 dikali dalam kurung 18 dikurang 12 dikali dalam kurung 18 dikurang 13, sehingga sama dengan akar dari 18 dikali 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan akar 3780 atau sama dengan 6 akar 105. Berikutnya soal nomor 24, yaitu harga dari 1 mushaf Al-Quran, 3 buku tajwid, dan 2 buku fikih adalah 250.000. Sedangkan harga dari 1 mushaf Al-Quran, 1 buku tajwid, dan 1 buku fikih adalah 140.000. Harga dari 2 buku tajwid dan 1 buku fikih adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah, misalkan harga 1 mushaf Al-Quran itu sama dengan X, harga 1 buku tajwid sama dengan Y, dan harga 1 buku fikih sama dengan Z. Maka diperoleh persamaan dalam 3 variabel, yaitu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 250.000. Dan X plus Y plus Z sama dengan 140.000. Di sini ada 3 variabel dan diketahui 2 persamaan. Seharusnya ada 3 persamaan. Tapi coba kita kerjakan di sini. Kita menggunakan eliminasi. Langkah pertama yang akan kita eliminasi yang koefisiennya sama, itu adalah yang X, berarti kita tinggal kurangkan sehingga menjadi X dikurang X habis, tinggal 3Y dikurang Y itu sama dengan 2Y, 2Z dikurang Z sama dengan Z, dan 250 dikurang 140 itu sama dengan 110.000. Sehingga 2Z plus 2Y plus Z sama dengan 110.000. Ini kita masih butuh persamaan yang lain untuk mencari variabel masing-masing, tetapi karena tidak ada, sedangkan yang ditanyakan adalah harga 2 buku tajwid dan 1 buku fikih, berarti sama dengan 2Y plus Z.
Jadi kita sudah ketemu di sini. 2Z plus Z-nya adalah 110.000. Sehingga harga dari 2 buku tajwid dan 1 buku fikih adalah 110.000. Mudah ya. Selanjutnya pembahasan untuk soal yang terakhir pada video kali ini, yaitu soal nomor 25. Pak Amir meninggal dunia meninggalkan seorang istri, 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jika Pak Amir mewariskan uang senilai 840 juta rupiah, berapakah uang yang diterima oleh seorang anak laki-laki? Penyelesaiannya adalah di sini soal matematika terintegrasi dengan soal agama, terutama hukum waris. Karena masih ada istrinya, maka istri berhak atas 1/8 bagian dari harta yang diwariskan. Sisanya 7/8 bagian itu untuk anak-anaknya. Menurut hukum waris, anak laki-laki memperoleh 2 kali bagian dari anak perempuan. Misalkan anak laki-lakinya itu X, maka bagian untuk anak perempuannya adalah setengah X, sehingga diperoleh persamaan matematika menjadi 2X ditambah 3 dikali setengah X sama dengan 7/8 dikali 840 juta, sama dengan 2X plus 3/2X sama dengan 7 dikali 840 dibagi 8 itu 105 juta. Kita samakan, kita gabungkan X-nya sehingga menjadi 7/8X sama dengan 7 dikali 105 juta. Kemudian kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 7 kali 105 juta dikali kebalikan dari 7/2 yaitu 2/7, sehingga di sini ada perkalian 7, ada pembagian 7, sehingga X-nya sama dengan 2 kali 105 juta sama dengan 210 juta. Jadi bagian untuk setiap anak laki-laki adalah 210 juta rupiah. Sekian pembahasan soal-soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Quote untuk kalian: agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian bisa memahami. Kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.